Baik, sahabat Sonora dan juga small listeners di pagi kali ini ya, seperti tadi yang sudah Hasta sampaikan juga, ada Kota Baru pagi-pagi untuk Anda yang pagi kali ini tidak punya acara di hari Minggu 12 Februari 2023. Anda bisa datang di jalan di Penggal Jalan Suroto Kota Baru Yogyakarta, ada Kota Baru pagi-pagi persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta ya. Dan saat ini, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita sudah terhubung dengan rekan Ica ini ya. Halo rekan Ica. Halo rekan Ica. Oh, Cek. halo rekan Ya, Ica. selamat pagi. Silakan untuk perbincangan Oke. ataupun juga ngobrol-ngobrolnya di pagi kali ini. Wah, ini kelihatan suasana di Jalan Suroto juga cukup ramai ya, sahabat Sonora juga Smart Ya. Listeners. Untuk Anda yang ingin datang, silahkan merapat di Jalan Suroto, Penggal Kota Baru Yogyakarta. Ada Kota Baru pagi-pagi untuk edisi di Minggu 12 Februari 2023. Kita coba ke rekan Ica. Rekan Ica, silakan. Baik, selamat pagi untuk sahabat Sonora dan small listener yang sedang stay tune bersama kami tentunya. Dan pagi hari ini langsung disiarkan langsung dari Jalan Suroto Kota Baru Yogyakarta dalam acara New Branding Kandang Jogja Kreatif Kota Baru pagi-pagi persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah bersama dari ini ya, Maju Makmur yang sudah tampil juga dari tadi menghibur teman-teman yang ada di sepanjang area Jalan Suroto. Dan kita langsung ngobrol bareng adik-adik di sini. Kita kenalan lagi nih ya, karena kita menyapa sahabat Sono dan juga semua listener yang ada di rumah. Di Maju Makmur sendiri ada siapa saja? Saya Misha, saya kelas 6 SD, berusia 12 tahun. Saya bersekolah di Salatiga dan tinggal di Salatiga juga. Oke, ada satu lagi. Oke, nama saya Vicky. Saya juga tinggal dan sekolah di Salatiga. Saya umur 13 tahun dan satu SMP. Oh, oke. Masih kelas 1 SMP dan kelas 6 SD ya, luar biasa. Tapi sudah bisa menghibur khususnya untuk warga Jogja yang ada di pagi hari ini, luar biasa. Dan tentunya tadi sudah beberapa lagu yang dibawakan begitu. Tapi Iya. pengen tahu dulu dari Maju Makmur begitu. Awalnya ini bisa bisa ketemu ini gimana sih ceritanya begitu? Jadi sebenarnya dulu itu Maju Makmur terdirinya dari 3 orang. Ada 2 gitaris sama 1 drummer. Oke. Terus habis itu kita latihan beberapa kali. Habis itu si Misha ini mulai join Maju Makmur. Nah, terus tapi pas udah mau konser kita yang pertama, kayak acara festival musik rumah, itu gitaris satunya keluar akhirnya. Terus habis itu ya udah kita jalan bertiga agak lama. Terus kemarin drummer kita keluar juga karena mau persiapan ujian masuk boarding school. Hmm, jadi sekarang tinggal berdua saja. Iya, Ya, mau diberangkat. iya. Tapi anyway, ini kan juga tadi sempat diinformasikan bahwa ada lagu ini ya, lagu sendiri yang udah launching juga ya. Boleh tahu juga sih untuk lagu-lagunya ini ada lagu apa aja dan nanti bisa didengerin di mana sih? Buat yang udah rilis, kita ada 1 lagu, yaitu yang medley Gunung-Gunung Coba-Coba Semua tadi. Untuk kedepannya kami akan rilis lagu My Bumi. Oke. Tadi sempat dibawain juga ya di sini. Ada tambahan dari Sebenarnya ada 2 lagu lagi tapi yang nulis tuh aku. Jadi dulu sebelum jadi Maju Makmur itu aku sempat bikin 2 single. Yang satu single instrumental, yang satunya nyanyi. Nah, itu satu judulnya Tahan Dirimu, yang satunya juga Apelian. Tapi yang Apelian itu instrumental doang. Yang Tahan Dirimu itu aku bikin pas baru COVID parah-parahnya. Nah, itu tuh kangen sama teman-teman itu ceritanya. Jadi dari ini ya cerita pribadi ya, luar biasa. Tapi anyway, ini kan dari Salatiga begitu ya, datang ke Yogyakarta.
Tapi apakah memang sebelumnya ini sudah pernah tampil di kota-kota lain, ataukah Jogja ini memang menjadi kota impian untuk didatangi begitu? Untuk kalinya kita main di sini. Iya, Nah, cuma tiga. kalau satu lagi di Semarang, Hmm. baru di Semarang. Ya. Oh, sama Festival Lima Gunung di Magelang. Oh, oke. Biasanya kalau tampil gitu apa aja sih yang lagu-lagu apa saja sih yang sering dibawakan gitu? Kita itu sering bawain daerah gitu. Kayak kita ada aransemen lagu, dan kita medleyin lagu-lagu daerah. Tapi biasanya untuk aransemennya ini, apakah juga ada ini ya, mungkin diskusi dengan tim yang lain atau mungkin juga ada ide-ide dari ada gitu. Misalnya kita juga coba aransemen sendiri gitu. Dan bukan ada gitu. Baik, luar biasa. Dan ini juga sudah banyak sekali lagu yang tadi ditampilkan di sini ya. Ada tadi juga sempat perform solo juga ya. Dan juga tadi sempat bagi-bagi oleh dari kota Salatiga juga di warga juga di Anyway, terima kasih. Sukses selalu. Bersama dengan dari salah hari ini sedang ini ya yang sedang hadir di studio. Nanti perbincangan di kesempatan pagi kali ini bersama teman-teman dari yang ada di lapangan di Kota Baru pagi kali ini yang banyak acara yang bisa Anda saksikan juga sahabat Sonora juga smart listeners ya. Dan terus bergabung di Sonora juga Smart FM Yogyakarta. Kota Baru pagi persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora juga semua listeners, kita kembali akan menyimak perbincangan di pagi kali ini di Kota Baru pagi Car Free Day, Kota Baru pagi persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita akan coba menghubungi rekan Ica yang ada di Penggal Jalan Suroto, Kota Baru Yogyakarta. Silakan rekan Ica untuk perbincangan pagi kali ini. Baik, baik, terima kasih rekan Hasta di studio. Dan sahabat Sonora dan semua listener, kembali kami menyapa Anda dari Penggal Jalan Suroto, Kota Baru, Yogyakarta dalam acara New Branding Tandang Jogja Kreatif Kota Baru pagi persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dan pagi hari ini dalam dialog Jogja Kreatif yang disiarkan langsung dari Kota Baru pagi Kreatif Ekonomi Car Free Day. Pagi hari ini saya sudah bersama narasumber kami yang nantinya akan berbincang. Untuk Anda juga sahabat Sonora dan semua listener, di sini sudah hadir nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama dengan Mbak Narulita Septiana SGZ. Selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi Mbak Ica. Kabar sehat Mbak Ita? Alhamdulillah. Luar biasa. Pagi hari ini cukup ramai ya Mbak ya, di acara Car Free Day pagi hari ini. Dan sahabat-sahabat serta semua listener, pagi hari ini bersama dengan Mbak Ita, kita akan membahas atau memperbincangkan tentang Hari Gizi Nasional. Dan Mbak Ita, terkait dengan Hari Gizi Nasional, ini kan kita tahu bahwa gizi memang itu adalah hal yang penting begitu ya. Tapi kalau kita perlu pemahaman tentang terkait dengan gizi itu sendiri seperti apa sih Mbak Ita? Monggo.
Mungkin kita ke tema dulu ya, tema Hari Gizi Nasional untuk tahun ini. Hari Gizi Nasional itu diperingati setiap tanggal 25 Januari. Kemudian tahun ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-63 dengan tema protein hewani cegah stunting. Oke. Ya, jadi memang gizi ini sangat diperlukan oleh tubuh kita ya, terutama gizi yang seimbang agar eh, kita juga bisa sehat, kemudian dan terhindar dari penyakit. Kalau untuk balita terutamanya biar bertumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, karena kan juga konsen dari pemerintah ini adalah pencegahan stunting begitu, Ya, Mbak Ita. Tapi kalau terkait dengan stunting sendiri sebenarnya itu penyakit atau mungkin apa sih yang disebut dengan stunting itu dan juga kenapa itu bisa membahayakan begitu, Mbak Ita? jadi stunting itu sendiri adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh gangguan gizi secara kronis, jadi sifatnya jangka panjang, yang ditandai dengan ukuran tinggi badan atau panjang badan itu kurang, kalau di grafik itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi anak-anak yang pendek atau stunting ini tingginya tidak sama dengan anak-anak seusianya gitu. Baik, jadi memang harus ada pencegahan begitu ya, Mbak ya. Iya, dan mungkin Iya. saya tambahkan sedikit ya. Iya, Mbak. Jadi efeknya jangka panjang itu karena biasanya stunting ini disebabkan di masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Karena dalam 1000 hari pertama kehidupan atau di 2 tahun pertama ini untuk balita itu terjadi perkembangan otak secara pesat, yaitu sebanyak 80% dari otak dewasa sudah terbentuk di 2 tahun pertama. Nah, jika kekurangan gizi atau gizinya tidak tercukupi, tidak sesuai dengan yang seharusnya di masa-masa ini, itu tidak bisa dikembalikan. Jadi istilahnya kalau nasi sudah jadi bubur, tidak bisa dikembalikan menjadi nasi karena otaknya sudah terbentuk 80%, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kemudian kecerdasan, dan di masa yang akan datang ketika dia sudah menjadi dewasa, tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas dan sumber daya manusianya, begitu. Baik, Mbak Ita, kalau berbicara tentang gizi seimbang itu karena yang kita pahami di masyarakat 4 sehat 5 sempurna begitu, Ya. Mbak. Tapi sebenarnya kalau mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri ada informasi yang perlu kita pahami terkait dengan gizi seimbang itu sebenarnya yang seperti apa begitu, Mbak Ita? Ya. Jadi kalau dulu memang ada 4 sehat 5 sempurna ya, Mbak. Betul. Ya, jadi kalau sekarang sudah berganti sejak tahun 2004 itu sudah berganti menjadi gizi seimbang. Ya, kalau dulu itu disempurnakan oleh susu kalau 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang susu termasuk ke dalam protein hewani. Ya, sumber protein hewani gitu. Jadi bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna, kalau di gizi seimbang ini harus mengkonsumsi beraneka ragam makanan, sama sepertinya sama tidak beda dengan 4 sehat 5 sempurna, cuman ada tambahan untuk konsumsi air putih, kemudian aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, gizi seimbang ini bisa diterjemahkan dalam isi piringku. Kalau di kesehatan kami punya isi piringku yang dalam 1 kali makan itu harus ada sumber karbohidrat, kemudian sumber protein, baik protein hewani dan nabati, sayuran, dan buah. Oke. Mbak, kalau untuk pencegahan stunting sendiri ini kan tidak hanya berbicara soal bayi ya begitu, tapi juga dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian baru bayinya demikian. Nah, kalau kita berbicara dari yang awal begitu Mbak, dari ibu hamil itu gizi yang baik begitu Mbak, ini yang seperti apa begitu? Seperti yang saya katakan tadi ya, dimulai karena 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari bayi dalam kandungan, jadi memang harus dicegah dari mulai ibu hamilnya sendiri. Jadi ibu hamil itu konsumsinya ada di trimester pertama itu ada kebutuhan tambahan kalori sekitar 180 kilokalori, dan itu bisa diterjemahkan ke dalam
satu porsi protein. Jadi ada tambahan satu porsi protein di trimester pertama ibu hamil dibandingkan ketika dia belum hamil, dan diprioritaskan sumber protein hewani gitu. Kemudian di trimester kedua dan tiga ada tambahan sekitar 300 kilokalori dibanding sebelum hamil. Nah, itu setara dengan satu porsi karbohidrat dan satu porsi protein hewani terutama. Itu jadi memang banyak penelitian dan banyak studi yang sudah menunjukkan bahwa protein hewani itu ada kaitannya dengan kejadian stunting. Sehingga memang pada tahun ini Hari Gizi Nasional diambil tema protein hewani mencegah stunting, dan protein hewani ya maksudnya konsumsi protein hewani yang lebih banyak, tidak hanya protein hewani tunggal, misalnya double protein hewani dalam sekali makan itu juga lebih baik untuk pencegahan stunting. Oke, baik. Kalau untuk bayi sendiri, Mbak, apakah memang ada tambahan untuk gizinya begitu? Kalau untuk bayi, jadi kalau ada 4 standar emas makanan bayi ya. Jadi yang pertama itu ketika lahir harus inisiasi menyusu dini. Menyusu dini jadi ditempelkan di payudara ibu ketika habis lahir, minimal kontak kulit 1 jam. Itu fungsinya untuk merangsang produksi ASI. Nah, di 6 bulan pertama setelah lahir itu bayi harus diberikan ASI saja atau ASI eksklusif. Tidak ada tambahan makanan dan minuman lain selain obat yang diberikan oleh dokter. Entah itu air putih, entah itu madu, entah itu pisang, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar ASI karena memang ASI saja sudah bisa mencukupi kebutuhan bayi di usia 6 bulan pertama. Kemudian usia mulai 6 bulan harus sudah mulai diperkenalkan MPASI dengan tetap memberikan ASI, tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Kemudian MPASI itu diberikan mulai usia 6 bulan, dibedakan menjadi 3 kelompok umur ya. Jadi 6 sampai 8 bulan, kemudian 9 sampai 12 bulan, kemudian 12 sampai 24 bulan. Jadi itu dibedakan frekuensinya, kemudian porsinya, kemudian teksturnya itu berbeda antara kelompok-kelompok umur tersebut. Nah, kalau usia mulai diberikan 6 bulan itu 6 sampai 8 bulan, awal-awal diberikan, kalau dulu kan mungkin ibu-ibu memberikannya, atau mungkin sekarang masih banyak ya, awal-awal cuma dikasih pisang, dikerok, atau cuma diberikan bubur susu. Nah, kalau sekarang harus sudah diberikan menu lengkap. Menu lengkap itu dalam artian sudah ada sumber karbohidrat, sudah ada protein hewani, protein nabati, dan sedikit sayuran. Buah diberikan sebagai selingan. Nah, untuk yang membedakan antara 3 kelompok umur tadi adalah kalau umur 6 sampai 9 bulan atau 8 bulan 29 hari itu teksturnya masih lumat atau disaring gitu ya, jadi lumat dan tidak boleh terlalu encer. Banyak juga ibu-ibu yang memberikan MPASI pertama itu kadang menyamakan dengan tekstur ASI yang encer. Nah, itu tidak boleh. Jadi indikatornya itu kalau disendokin, kalau sendoknya dibalik tidak langsung tumpah. Nah, itu adalah kekentalan yang benar seperti itu. Jadi harus kental. Kemudian nanti awal-awal diberikan 2 sampai 3 sendok makan sehari, nanti ditingkatkan sampai dengan kurang lebih setengah mangkok 250 ml, itu setengahnya kurang lebih 125 ml. Dan nanti usia di 9 bulan, kemudian teksturnya dinaikkan yang tadinya lumat, dinaikkan menjadi dicincang. Kalau jadi misalnya wortel dicincang, gitu ya. Kemudian nasinya sudah mulai lembek, yang tadinya bubur lumat atau nasi lumat itu mulai lembek, kemudian lauk-lauknya juga dicincang kecil-kecil, kemudian mulai diberikan makanan yang bisa dipegang oleh bayi biar dia bisa melatih untuk makan sendiri. Nah, itu usia mulai 9 bulan. Nanti 1 tahun dia harusnya, si bayi itu harus sudah mulai makan makanan keluarga sama dengan yang kita makan. Jadi sudah mulai makan nasi, kemudian makan lauk yang tanpa dicincang gitu. Itu harus sudah naik tekstur tiap kelompok umurnya, karena nanti kalau misalnya ibu tidak melatih naik tekstur MPASI bayi, nanti dia akan
susah, jadi menolak. Jadi intinya memang banyak kasus juga di lapangan yang usia 1 tahun dia nggak mau makan nasi, misalnya masih makan bubur. Bahkan ada juga yang usia 2 tahun itu masih makan bubur. Padahal kalau teksturnya bubur otomatis kan dia lebih banyak airnya ya, sehingga berpengaruh ke kandungan gizinya juga. Begitu Mbak Ica. Baik, Mbak Ita, tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu begitu ya, ini kan ada beberapa case yang dimana ibu baru melahirkan ini sedikit mengeluarkan ASI begitu. Pada akhirnya harus ada tambahan dari susu formula begitu, Mbak. Nah, kalau kasusnya yang seperti ini nih, untuk gizinya sendiri seperti gimana, Mbak? Jadi memang banyak sekali terutama ibu-ibu yang baru melahirkan di anak pertama, ya karena memang sebetulnya ibu-ibu tersebut juga tidak tahu juga. Kan sekarang sudah banyak tuh kelas-kelas ASI, kelas-kelas menyusui untuk ibu-ibu yang baru pertama hamil, kemudian nah jadi kalau bayi lahir itu ukuran lambungnya itu baru seukuran kelereng. Jadi memang kebutuhan ASINya ya baru segitu. Jangan berharap habis melahirkan si ibu mengeluarkan ASI yang langsung banyak kotos-kotos gitu, jangan. Jadi memang produksi ASI disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Jadi kalau awal-awal melahirkan baru keluar 5 tetes, 6 tetes, ya memang kebutuhannya seperti itu karena ukuran lambung bayi itu baru seukuran kelereng. Nanti akan bertambah ukurannya seiring dengan bertambahnya umur. Nah, tipsnya adalah selain makan makanan bergizi seimbang, harus sering-sering disusui. Baik itu menyusui langsung atau dipompa kalau ibu yang bekerja. Jadi semakin sering disusui, semakin sering payudara dikosongkan, itu produksi ASI akan semakin lancar. Jadi kalau prinsipnya itu kayak gini Mbak Ica, kayak gudang sama pabrik. Kalau di gudang produknya masih banyak, pabrik tidak akan memproduksi. Betul. Iya, jadi kalau di gudang produknya selalu dikeluarkan terus-menerus, di pabriknya akan memproduksi terus dan produksinya akan semakin banyak. Begitu. Oke, jadi untuk ini ya contoh gampangnya seperti itu. Iya, betul. Memang dukungan keluarga itu sangat penting ya kalau ibu menyusui. Kadang ibunya udah tahu tapi neneknya yang panik, yang ngeyel ya. Betul. Jadi memang sangat diperlukan. Jadi tidak usah panik memang kalau habis melahirkan nanti akan lama-lama semakin sering disusui akan semakin lancar. Gitu. Oke, baik Mbak Ita. Tapi kalau menurut data dari Dinkes sendiri, Mbak, terkait dengan kasus stunting sendiri di Indonesia atau khususnya di Jogja sendiri ini, apakah bisa dibilang cukup besar begitu, Mbak? Kalau untuk di Kota Jogja sendiri ya khususnya, kami untuk data stunting pada balita tahunan diambil dari pemantauan status gizi di bulan Agustus. Jadi kalau di bulan Februari sama Agustus itu kan ada pemberian vitamin A tuh Mbak, ya kan? Nah, di bulan-bulan vitamin A tersebut partisipasi masyarakat itu sangat tinggi sehingga yang diukur itu juga semakin banyak. Semakin banyak yang diukur, semakin bagus karena semakin bisa mempresentasikan hasil prevalensi stunting di suatu wilayah. Nah, di bulan Agustus tahun 2002 kemarin, hasil prevalensi stunting yang balita yang di wilayah Kota Yogyakarta itu 10,8%. Itu menurun dari tahun 2021 itu sebanyak 12,9%, tahun 2022 menurun menjadi 10,8%. Sedangkan target nasional dari Pak Jokowi karena stunting ini menjadi program nasional ya, jadi program prioritas nasional dari Pak Jokowi itu targetnya adalah 14% di tahun 2024. Nah, sedangkan kita tahun 2002 kemarin sudah di angka 10,8%. Jadi sudah mencapai target ya, kalau target nasional. Dan hasil dari selain dari pengukuran rutin dari pemantauan status gizi di bulan Agustus, juga ada survei nasional dari Kementerian Kesehatan, yaitu survei status gizi Indonesia. Nah, itu diambil sampel di wilayah Kota Yogyakarta, balita-balita sampel, dan hasilnya alhamdulillah untuk Kota Yogyakarta itu tahun 2022 paling rendah 1 DIY. Jadi 13,8%, tidak beda jauh dengan hasil PSG rutin kita. Kalau PSG-nya kan 10,8, hasil surveinya
13,8. Jadi beda 3% saja. Jadi memang alhamdulillah untuk Kota Yogyakarta terjadi penurunan baik di hasil pemantauan status gizi rutin oleh petugas puskesmas maupun dari survei yang Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Mbak, mungkin informasi juga nih untuk sahabat Sonora dan semua listener yang sedang stay tune di rumah dan juga untuk warga Jogja mungkin yang sedang mendengarkan kami di pagi hari ini. Kalau misal sudah terjadi begitu ya, kasus stunting yang dialami mungkin dari salah satu keluarga begitu, Mbak. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Karena kan keluarga ini bisa menjadi panik begitu ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya stunting itu kalau diumpamakan kanker itu udah stadium akhir, Mbak. Jadi kan karena kronis, jadi itu jangka lama itu udah stadium akhir. Jadi kalau awalnya itu kita harus cegah dari awal. Yang pertama sebelum menjadi stunting itu dia akan terjadi perlambatan pertumbuhan. Jadi kalau ditimbang di posyandu atau ditimbang di fasilitas pelayanan kesehatan, itu dia tidak naik berat badannya. Kan tiap bulan itu balita ditimbangkan di posyandu. Nah, ketika ditimbang dia tidak naik berat badannya 1 kali saja, dia sudah terjadi resiko gagal tumbuh atau weight faltering atau perlambatan pertumbuhan. Sehingga jika diplotkan di grafik KMS itu tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan yang normal. Dia akan turun atau mendatar ya. Kemudian itu kalau di buku KIA di KMS itu kan sudah ada kenaikan berat badan minimal, di bawah itu udah ada. Jadi tiap bulan naik minimalnya harus segitu. Jadi misalnya di 0 ke 1 bulan kenaikan berat badan minimal untuk bayi laki-laki kalau nggak salah 900 gram. Jadi kalau dia naiknya di bawah 900 gram itu tidak naik. Jadi minimal harus 900 gram ya. atau lebih. Ya, kalau di bawah situ pasti dia tidak sesuai sama grafiknya kalau diplotkan. Nah, itu sebelum stunting yang pertama itu terjadi perlambatan pertumbuhan atau si balita atau bayi itu tidak naik berat badannya 1 kali saja tiap bulan itu sudah resiko perlambatan pertumbuhan. Nah, kalau itu tidak diintervensi nanti dia berat badannya akan kurang, kemudian menjadi gizi kurang, kemudian jadi gizi buruk, terakhir stunting. Tapi bisa jadi juga belum jadi gizi buruk, dia dari gizi kurang atau berat badan kurang, dia sudah stunting. Jadi memang harus dicegah dari awal, ya gitu. Baik. Mbak Ita, sebagai penutup begitu ya, ini kan juga terkait dengan Hari Gizi Nasional yang secara nasional juga kita ini ya genjot gitu ya untuk kasus stunting di nasional ini bisa turun khususnya di Kota Jogja sendiri. Harapan mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa sih Mbak dengan kita ini ya memperingati Hari Gizi Nasional begitu? Harapannya mungkin karena sekarang kita juga sudah maksudnya tidak hanya dari Dinas Kesehatan juga, tapi dari dinas lainnya juga sudah melakukan konvergensi ya, konvergensi. Jadi untuk penurunan stunting ini karena ini merupakan program prioritas nasional dari Pak Jokowi, jadi kami sudah melakukan upaya-upaya. Kalau untuk dinas kesehatannya itu di sektor kesehatannya melakukan upaya intervensi spesifik, sedangkan di sektor lain itu upaya intervensi sensitif, dan yang sensitif ini yang menyumbangkan 70% untuk upaya penurunan stunting. Jadi tidak hanya di sektor kesehatan, misalnya di kondisi lingkungan, sanitasi, kemudian dari masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya, kemudian jaminan sosialnya untuk masyarakat yang kurang mampu, otomatis kan akan berpengaruh ke penyediaan makanan ya, terutama protein hewani untuk anak-anaknya. Ya, kami berharap masyarakat semakin sadar, kemudian kita juga di tingkat OPD juga bisa semakin kerjasamanya semakin kuat ya untuk menurunkan stunting ini. Baik, Mbak Ita, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, dan tentunya sehat selalu Mbak Ita. Terima Semoga kasih kita Mbak bisa Ica. berbincang di lain kesempatan. Demikian Sobat Sonor dan Small Listener untuk perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan nutrisionis ahli muda Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Narulita Septiana SGZ. Dan tentunya dengan perbincangan kami terkait Hari Gizi Nasional. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya kembali ke rekan Hasta di studio.
Baik, terima kasih rekan Ica di mana tadi ya, Sobat Sonora, perbincangan di pagi kali ini bersama Dinas Kesehatan di Car Free Day Jogja Kreatif, Kota Baru pagi-pagi untuk edisi di minggu hari ini, 12 Februari 2023, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Dan tentunya juga sahabat sonora, Anda bisa datang untuk mengunjungi Car Free Day pagi kali ini di Jalan Suroto untuk menyimak berbagai pertunjukan dan juga kuliner yang ada di sana ya. Baik, sahabat sonora dan juga smart listeners, kita kembali akan simak ya perbincangan di pagi kali ini di Car Free Day Jogja Kreatif, Kota Baru pagi-pagi. Untuk edisi di minggu ini ya, 12 Februari 2023, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Ada rekan Ica yang sudah siap dengan perbincangan di pagi kali ini. Silakan rekan Ica untuk perbincangannya. Baik, terima kasih rekan Hasta dan sobat sonora serta small listener, masih disiarkan langsung dari Penggal Jalan Suroto, Kota Baru Yogyakarta. Dalam acara New Branding Tandang Jogja Kreatif, Kota Baru pagi-pagi, persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Pagi hari ini, sahabat sonora dan small listener, kami akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang tentunya hadir di acara Car Free Day pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan anggota Dewan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, ada Bapak Dwi Antoro SE. Selamat pagi. Ye, Pak. selamat pagi Mbak Ica. Kabar Salam sehat selalu. Ye. Baik, di sini juga sudah hadir Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, ada Ibu Cesaria. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak Ica, salam. Juga ya, Bu. Alhamdulillah sehat semangat selalu ini Mbak Ica di minggu yang cerah. Betul. Pagi hari ini untuk edisi 12 Februari 2023, sahabat Sol dan semua listener, terkait dengan acara pagi hari ini ya, begitu. Ini suatu kegiatan yang baru untuk di area Kota Baru, apalagi untuk acara Car Free Day begitu Bapak Ibu. Mungkin bisa sedikit informasi juga kepada masyarakat untuk sahabat Sonora dan semua listener yang ada di rumah untuk menginformasikan bahwa ini kegiatan yang baru yang nantinya akan seperti apa begitu. Monggo saya ke Pak Dwi Antoro dulu, monggo Pak. Ye, terima kasih. Kegiatan pagi hari ini memang ini mengawali di tahun 2003 ini yang sebenarnya embrionya Sunmore memberikan nuansa lain terkait dengan destinasi wisata yang khususnya di bidang industri atau di yang bidang oleh Mbak Sesa ini. Ya, hari ini sama-sama kita ketahui ini tempat baru. Hari ini sepakat mengangkat Kota Baru menjadi bagian dari alternatif destinasi wisata. Wisata yang hari ini mungkin kita baru melihat hari ini mungkin jumlah kunjungannya masih internal. Jadi seputaran mengenalkan wilayah agar nanti ke depan teori gaung ini harus dimunculkan. Agar ada setiap minggu pagi ada apa sih? Dinas Pariwisata akan melakukan kegiatan apa sih? Nah, jadi hal ini mungkin variasinya nanti kita akan diskusikan lagi agar apa Yogyakarta ini banyak aset. Ya. Aset terkait bagaimana ada asosiasi, ada komunitas. Sehingga menjadi rujukan agar bagaimana nanti kegiatan Sunmore ya, ataupun Jogja Kreatif di pagi hari di Kota Baru yang menjadi sentralnya nanti ke depan selalu akan menjadi rujukan alternatif untuk warga Kota Yogyakarta dan seluruh wisatawan yang mungkin karena di kawasan Kota Baru ini juga banyak hotel untuk nanti juga dipaketkan. Minggu pagi kita undang ataupun mereka kita berikan brosur. Hotel juga harus menyampaikan terkait dengan apa kegiatan oleh Dinas Pariwisata melalui kegiatan Jogja Kreatif ini. Oke. Ya, baik. Pak Dwi Antoro, terima kasih. Saya ke Ibu Sesa sekarang. Ibu mungkin masih dengan pertanyaan yang sama begitu Bu, terkait dengan acara pagi hari ini. Kalau untuk dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa begitu Ibu? Begini Mbak Ica, jadi momentum pagi ini merupakan rebranding dari kami Tandang Jogja Kreatif yang tahun kemarin itu sudah ada di depan rumah dinas balai kota gitu ya. Nah, ini kita karena PPKM tahun kemarin sudah dicabut sehingga geliat pariwisata membaik kembali, kita ingin meng-create suatu destinasi wisata baru yang nanti akan secara periodik setiap sebulan sekali di tiap
minggu pertama awal bulan setiap hari Minggu di Jalan Suroto ini gitu, Jalan Suroto kawasan Kota Baru. Kenapa di Kota Baru? Karena Kota Baru ini dekat dengan Malioboro. Malioboro itu ikonik sekali untuk Jogja gitu ya. Jadi daya magnetnya luar biasa lah. Kita ingin memperkenalkan bahwa selain Malioboro itu ada Kota Baru yang merupakan kawasan heritage di mana di sini mempunyai kekhasan sendiri, bangunan-bangunan yang bergaya arsitek Indis. Kemudian ada bangunan cagar budayanya, kemudian ada boulevard gitu ya, ada boulevard yang tinggalan dulu zaman Belanda dengan taman-tamannya dan sudah difasilitasi oleh pemerintah kota. Kita sudah bangun pedestrian yang ada di Suroto ini, mungkin akan dibangun juga di sirip-siripnya. Lah ini kan sebagai suatu fasilitas yang eman-eman kalau tidak digunakan, begitu J, karena sudah mendukung segala sesuatunya. Sehingga kita ingin meng-create daerah sini merupakan salah satu destinasi wisata. Someday ini mungkin kita tinggal nutup jalan aja, ini sudah berkembang begitu sendiri gitu ya. Nanti akan ada komunitas seperti tadi Pak Antoro ngendiko. Kita harapannya ini sebagai ruang kreatif untuk semuanya gitu ya. Semuanya boleh perform di sini, segala sesuatunya, entah itu nanti ada UMKM, ada komunitas apa, ada kesenian apa. Hanya saja nanti untuk di main stage akan kita lakukan korasi siapa yang bisa tampil di main stage. Tapi kalau yang untuk istilah kita pulau-pulau atau di tengah jalan yang ada boulevardnya ini, nanti monggo silahkan gitu ya, siapa saja yang ingin memperkenalkan entah keseniannya, entah perform yang lainnya gitu ya, segala ruang kreatif. Dan suatu saat kita ingin mungkin di tahun 2024 bahkan bisa seminggu sekali nanti komunitas-komunitas ini yang akan berjalan begitu, tapi tetap kendali ada di Dinas Pariwisata, karena kita ingin tidak terkendali gitu ya, tapi tetap ada kendali di pariwisata, di mana ini di kawasan cagar budaya, jadi pariwisata yang berbudaya begitu Mbak Ica. Baik, terima kasih Ibu Sesa. Ini terkait dengan masih di awal tahun begitu ya, dan juga untuk industri pariwisata sekarang sudah mulai menggeliat. Kemudian juga di mana PPKM ini kan sudah tidak diberlakukan begitu ya. Kemudian kalau dari Pak Antoro sendiri melihat pariwisata saat ini seperti apa Pak? Apakah memang sudah mulai menjadi tren lagi begitu Pak Antoro, ataukah mungkin masih mulai berkembang seperti itu Pak? Ya, pariwisata budaya Yogyakarta hari ini cenderung sudah kembali ke format semula. Tinggal bagaimana memoles, mengkreatif terkait dengan apa yang dimiliki. Mungkin sebelum pandemik trennya memang bagus, tetapi hari ini ketika pasca pandemik ini mungkin butuh sesuatu hal yang baru, agar tidak gitu-gitu saja. Karena perlu kita ketahui juga, hari ini selain Kota Jakarta, di seputaran Kota Jakarta ini melalui, jujur yang kami sampaikan, kabupaten atau provinsi yang lainnya juga sudah baru bersolek. Sehingga harapan saya, Yogyakarta tetap menjadi top leadernya untuk pariwisata Yogyakarta. Sehingga apapun ini, teman-teman Dinas Pariwisata, apalagi bidangnya Mbak Sesa di industri ini, bagaimana mengindustrikan pariwisata melalui skema pemberdayaan yang ada di wilayah. Tumbuh kembang kampung wisata, tumbuh kembang Pokdarwis, komunitas yang lain yang menunjang menjadi stakeholder pariwisata ini harus diberikan ruang. Saya sepakat ketika Jalan Suroto ini menjadi hari ini lokus destinasi. Tapi ke depan, paling tidak, kawan-kawan yang ada di seputaran Suroto ini, ada Bulog, ada Donatello, ataupun hotel yang lainnya, ini juga harus memberikan sumbangsihnya. Bagian dari CSR-nya untuk ikut memeriahkan. Oh, Dinas Pariwisata sudah menyediakan stage panggung di sana. Apa sih SOSO mau berikan apa? Kemudian teman-teman Gramedia mau memberikan apa? Silakan menampilkan. Dan ini tentu saja ke depan menjadi satu interaksi yang menarik untuk membangun satu komunitas. Dan ini menjadi kesepakatan. Kemudian ketika hari ini kita lakukan di pagi hari jam 6 sampai jam 10. Ya, harus kawan-kawan pelaku usaha di sekitar Suroto harus selalu juga peduli. Tidak bukanya jam 11 berarti dia harus menutup. Tidak. Sehingga malah ini menjadi kesempatan bagaimana mereka juga memperkenalkan dan masyarakat juga mengetahui.
Terkadang melalui Jalan Suroto ini kan kita kan durasinya agak cepat. Iya, betul. Jadi kanan kiri ini belum. Saya juga baru tahu tadi ada kawan-kawan Donatello. Saya yang paham ini hanya kadang bulog. Nah, ini menjadi satu kesempatan yang besar untuk bagaimana komunitas ini hari ini Dinas Pariwisata hadir. Saya rasa nanti ke depan Dinas Pariwisata harus menentukan lokasi yang lainnya. Tapi setelah ini terbentuk, sehingga perlu yang namanya sinergisitas, diundang kawan-kawan di seputaran Jalan Suroto ini. Tanpa ada Dinas Pariwisata, mereka akan ada sudah bisa menggerakkan terkait dengan zona Suroto, zona Kota Baru untuk industri pariwisata yang sesungguhnya. Begitu. Baik, Pak, terkait dengan acara hari ini kan juga salah satu jadi puncaknya ya dari acara Tour de Kota Baru kemarin begitu. Sasarannya sendiri apakah memang hanya untuk Yogyakarta saja? Apakah memang nanti akan meluas begitu, Pak? Kota Baru ini kurang lebih 2 tahun dipersiapkan. Tadi sampaikan Mbak Sesa berdekatan dengan Malioboro. Bagaimana hari ini kita melakukan strategi agar tidak semua lari ke Malioboro. Ya. Ketika hari ini kawasan Kota Baru menjadi penyangga Malioboro, tetapi sebenarnya ketika dipoles, ketika semua bergerak, ternyata kawasan Kota Baru ini lebih eksotik untuk digarap. Tinggal tadi bagaimana mengkolaborasi? Jawabannya adalah hari ini sudah melalui Pergub 40 tahun 2020 ada terkait dengan kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata atau Pukdarwis ini tidak sekedar bagaimana mengembangkan destinasi, tapi mengkolaborasikan sisi sabta pesona, ada kesehatan, ada kebersihan, ketertiban, keamanan, kenangan, dan lain-lain ini menjadi semangat bersama. Sehingga saya rasa tidak terlalu lama Kota Baru ini akan menunjukkan eksistensinya, menunjukkan pesonanya untuk menjadi kawasan destinasi wisata. Tetapi hanya tinggal mengatur saja, mau dimainkan di pola pagi, pola siang, pola sore, ataupun pola malam. Atau semua mau digarap, tetapi harus ada yang bertanggung jawab untuk mengkolaborasikan. Dan saya rasa pendampingan Dinas Pariwisata tidak akan berhenti hanya sampai di Kota Baru ini saja, tapi ke depan melalui komunikasi, melalui pendampingan, dan ini juga bukan tugasnya Dinas Pariwisata saja. Hari ini Dinas Perindustrian Koperasi UMKM, hari ini Dinas Kebudayaan, kemudian Dinas Pertanian harus hadir juga untuk bagaimana mensinergikan agar pariwisata menjadi leadernya. Semua saya sering menyampaikan, APBD Kota Yogyakarta leadernya adalah Dinas Pariwisata. Karena kita meyakini 60-70% pendapatan asli daerah itu dari sektor pariwisata. Itu semangatnya, Mbak. Ya. Baik, Pak Antara, terima kasih. Saya ke Bu Sesa sekarang. Ibu Sesa, terkait dengan program ini ya dari pariwisata. Nanti ini akan seperti apa, Ibu? Apakah juga nanti akan dikemas dengan program-program reguler yang ada untuk masyarakat? Kemudian juga nanti masyarakat sendiri untuk bisa mendapatkan informasinya itu kemana begitu, Ibu? Terima kasih Mbak Isa. Jadi ini kan suatu embryonal begitu ya untuk kita rebranding Kota Baru pagi-pagi, ekonomi kreatif, Car Free Day yang akan kita selenggarakan secara periodik. Ini nanti akan kita selenggarakan setiap bulan sekali dan kita terus akan selama mungkin 3-4 bulan ini kita akan import gitu ya, import untuk bagaimana menumbuhkan supaya masyarakat tahu ada kegiatan yang periodik diselenggarakan di kawasan Kota Baru sini begitu Jem. Dan kita teruskan announce gitu ya, baik itu kita lewat webnya Pemkot gitu, media sosialnya Pemkot, entah itu Instagram, kemudian TikTok, termasuk di tempat kita juga ada Dinas Pariwisata, begitu J. Termasuk kemarin itu sudah pernah kita announce juga di surat kabar lokal melalui Kominfo, begitu J. Jadi kolaborasi ini yang terus kita lakukan, begitu. Termasuk juga tadi Pak Antoro Ngendiko terkait dengan kawasan di sini usaha pariwisata. Sebenarnya ini sudah ada
kita list ada sekitar 60-an usaha pariwisata di sekitar kawasan Kota Baru, dan saat ini sudah ada sekitar 15 usaha pariwisata yang ikut berperan di sini gitu ya, dalam bentuk macam-macam. Kedepannya kita ingin kalau orang tuh ke sini, katakanlah ke sini itu di sini ada mereka butuh apa gitu ya, karena kita juga ada teman-teman hotel yang bagi-bagi voucher. Tadi ada dari Sagan Heritage membagi-bagi voucher, dari Hotel Kimiaya dengan signature dish-nya gitu ya. Kemudian juga ada dari butik hotel juga membagikan voucher juga. Teman-teman dari Bulog, dari Donatello, dari macam-macam gitu. Kita ingin masyarakat someday umpamanya ada di sini sering dari teman-teman resto, hotel bagi-bagi merchandise, katakanlah bagi-bagi promo gitu ya, atau voucher gitu ya. Di sini mudah didapatkan begitu. Kemudian yang lain-lainnya juga entah produk-produk mereka. Di samping juga teman-teman UMKM, teman juga kampung wisata, kemudian Pak Darwis juga, itu nanti suatu saat kita kalau mereka sudah ada paket data, nanti silahkan mereka untuk bisa perform di sini begitu, dengan keseniannya, dengan produk-produk UMKM-nya, dengan paket-paket wisatanya, sehingga ini benar-benar menjadi suatu destinasi wisata gitu ya, pariwisata begitu J. Termasuk juga tadi dengan kolaborasi beberapa teman-teman OPD juga ya, sementara ini kita dengan Dinas Kebudayaan, dengan Dinas DP3 AP2KB, kemudian dengan Dinas Kesehatan, dengan tim kesehatannya begitu J, kita selalu harus ada, dan juga para personel keamanan ini kita bekerja sama dengan Polres, dengan Satlantas, dengan Kapolsek juga, dengan Satpol PP terkait dengan keamanannya, termasuk juga kita mendukung kebijakan pemerintah saat ini berupa kebijakan zero sampah anorganik. Di sini juga ada edukasinya terhadap pengunjung gitu ya, karena untuk masyarakat Jogja mungkin sudah biasa terkait dengan masalah pemilahan sampah, tapi pengunjung Jogja itu kan orang yang datang dari luar Jogja, sehingga ini salah satu media edukasi mereka untuk supaya tahu bahwa di Jogja itu sedang melakukan upaya-upaya pemilahan sampah begitu aja. Ini yang terus jadi di sini bisa mix benar-benar yang suatu ruang kreatif terkait dengan sesuatunya kebijakan pemerintah apa gitu, karena tadi core-nya pemerintah kota kan pariwisata gitu ya, semuanya ada pariwisata dengan segala pendukungnya begitu, dan ini yang kita harapkan begitu Mbak Ica. Baik, terakhir ini Bapak Ibu, dengan adanya hal yang bisa mensupport masyarakat untuk jauh bisa lebih kreatif lagi begitu. Nanti ke depannya untuk masyarakat sendiri seperti apa begitu? Harapannya untuk dunia industri, dunia pariwisata seperti itu. Saya ke Pak Antoro dulu, monggo Pak. Saya rasa semangatnya masih sama. Hari ini Yogyakarta terkenal menjadi kota yang kreatif. Semua wisata, semua potensi ini bisa digali. Sehingga hari ini yang belum masih menjadi angan saya adalah wisata berbasis kenangan ataupun reuni. Ya. Banyak orang potensi yang dulu bersekolah, berkuliah itu pengen flashback kembali ke kota Yogyakarta. Ini yang harus bagaimana hari ini ditemukan formulanya. Tidak perlu lama-lama lah. 1 minggu saja bisa hadir di kota Yogyakarta. Dan ini menjadi daya ungkit agar bagaimana mereka kembali ke sini. 1-2 hari long stay-nya tidak terlalu panjang pun juga tidak ada masalah. Hari sudah bekerja di Bandung, di Jakarta, bisa menyempatkan walaupun nginep semalam. Nah, ini perlu dikolaborasi untuk mendaratkan satu program yang mungkin ini sifatnya tidak terlalu resmi, dan kemudian juga menciptakan satu tinggalan kata-kata, Mbak. Apa yang selalu bisa diingat? Seperti halnya hari ini Kota Baru pagi-pagi. Ini kan agak Jogja itu biasanya singkatan. Ya, monggo nanti ditemukan formulanya, mungkin Kobar. Kobar itu merefleksikan Kota Baru. Kobar opo? Ben ngerti, oh Kobar ini, oh berarti di sana ada. Kemudian kita dulu ada di UGM Sunmore, oh ya wes ngerti Sunmore ini UGM. Tidak di tempat yang lainnya. Sehingga ini menjadi satu nanti
mungkin perlu ditemukan formula untuk meninggalkan deteksi engkei akte kegiatan opo ini. Dan itu hanya menjadi mainframe selalu diingat. Iya. Jadi wisatawan di luar kota Yogyakarta selalu menunggu eneng opo toh. Kata-kata unik, kata-kata identik itu menjadi penting. Agar nanti Mbak Sesa juga nek nggawe tagline itu Mbak, Gampang. luwe wani Mbak. Luwe ibaratnya seorang gadis ini orang bersolek kemayu kudu kemayu pariwisata ini. Jadi nanti kata-katanya lebih spektakuler seperti itu. Gitu Mbak. Jadi ninggalke kata-kata ini penting di kota Iya. Jakarta. Baik, terima kasih Pak Antoro dari Ibu Sesa. Saya tidak bisa berkata-kata, Pak Antoro sudah bisa berkata-kata. Mbak Ica, jadi memang kita akan perhatikan apa yang Pak Antoro sebutkan tadi. Kita karena ini memang baru sekali, kita baru tumbuh lagi. Mudah-mudahan ke depannya akan muncul gitu ya, nanti supaya orang brandnya kalau ingat Kota Baru gitu kan, ada sesuatu yang di sini, sesuatu yang dikenang gitu ya, sesuatu di Kota Baru. Belum ke belum ke Malioboro, kalau dulu belum ke Jogja, kalau belum ke Malioboro, kalau sekarang belum ke Kota Baru, kalau belum ke Jogja, katakanlah seperti itu gitu ya, atau seperti apa gitu yang kita harapkan nanti masyarakat punya salah satu yang menarik gitu ya, salah satu yang menarik, yang atraksi menarik selain di Malioboro begitu ada ruang kreatif yang semuanya bisa semuanya bertemu di sini gitu, kita manfaatkan di kawasan Kota Baru ini. Dan juga yang lainnya adalah bagaimana kita, kalau dulu kesulitan terkait dengan pada saat momen-momen low season gitu ya. Low season itu kan Januari sampai Maret. Kemarin kita biasanya peaknya di November Desember. Lah ini tidak ada lagi sela di antara low season itu, jadi di Jogja itu masih terus ada gitu ya. Jadi sepanjang tahun itu terus ada, tidak ada lagi low season karena dengan kemarinnya menaik di akhir tahun, dan kebetulan kita dilalah di tahun ini setelah pandemi ini kegiatan event luar biasa di Jogja, dan kemungkinan di sepanjang tahun ini juga event internasional maupun nasional juga ada sepanjang tahun ini. Harapan kita akan terus terjadi di Jogja ke depannya gitu ya. Tidak ada lagi low season di Jogja, tapi terus ada event-event gitu ya, sehingga masyarakat tahu bahwa Jogja itu memang betul-betul kota pariwisata. Makatan Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sesa dan Pak Antoro. Dan tentunya untuk perbincangannya di pagi hari ini, sehat selalu, sukses selalu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semua listener, untuk Anda juga sahabat Sonora yang station bersama kami, demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Bapak Dwi Antoro SE, dan juga Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Ibu Sesaria. Saya Ica pamit, dan tentunya kembali ke rekan Hasta di studio. Ya, sekaligus ini mengakhiri kebersamaan Hasta sahabat Sonora di program Selamat Pagi Jogja untuk edisi di hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.